Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Share Soal dengan saya Prawira yang merupakan mahasiswa di Diploma 4 PKN STAN. Kali ini kami berusaha untuk menjelaskan soal TWK part 2 ya, terkait penalaran. Apa saja sih yang keluar penalaran pada kedinasan kali ini? Nah, jadi kebanyakan soalnya itu udah kebanyakan full nalar. Terutama terkait soal-soal TWK semua sudah berbasis nalar. Mari kita coba masuk ke soal nomor 1. Di suatu daerah di wilayah Indonesia telah terjadi tindakan kekerasan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dianggap melakukan pencurian. Di saat itu pihak aparat kepolisian berusaha susah payah untuk membantu dan melerai dan menenangkan suasana tersebut. Namun pihak aparat tidak mampu sehingga seseorang yang dianggap melakukan pencurian tersebut tewas. Hal yang dilakukan oleh warga tersebut semestinya tidak boleh dilakukan, mengingat tindakan main hakim sendiri merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan terdapat potensi sanksi pidana. Dengan demikian, tindakan warga tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ke A, B, C, D, E. Oke ya, jadi jawabannya itu sesuai dengan sila-silanya. Langsung kita coba analisa soal penalaran seperti ini. Nah, jadi intinya adalah yang saya tangkap dari semua soal yang kita baca ini ya, semua teks ini. Jadi kalau saya bisa rangkum, jadi yang pertama adalah intinya adalah ini, tindakan kekerasan main hakim sendiri. Oke. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai-nilai bertentangan dengan sila keberapa. Oke, kita lihat lagi dampaknya gimana. Dengan adanya main hakim sendiri tersebut, ternyata kepolisian juga tidak mampu untuk melerainya gitu ya. Tidak mampu untuk melerainya nih ya. Tidak mampu sehingga tewas. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini korbannya tewas, kemudian ini nggak boleh dilakukan kalau berdasarkan permintaan ini karena dianggap bisa berpotensi adanya sanksi pidana dan bahkan dilarang di undang-undang. Dengan demikian, kira-kira menurut teman-teman, dalam soal seperti ini, nilai apa yang dilanggar? Nah, jadi saya ingin jelaskan ya, tindakan main hakim sendiri ini itu tentunya melanggar namanya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, salah satu nilai kemanusiaan itu ada kalau bisa saya rangkum itu menjaga kedamaian. Itu ya, menjaga kedamaian. Nah, sehingga tindakan main hakim sendiri ini dianggap melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini sudah saya rangkum. Jadi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kemudian yang ketiga berani membela kebenaran dan keadilan. Oke. Tindakan main hakim sendiri di sini di soal ini kalau menurut saya justru malah berlawanan dengan membela kebenaran dan keadilan. Karena dia bukan membela kebenaran melainkan membuat seseorang kehilangan nyawanya atau tewas nih, di soal tewas ya. Kemudian ini sudah saya rangkum juga, saya ambil contoh nilai-nilai kemanusiaan karena kemarin kedinasan. Jadi rata-rata kan itu masih SMA. Jadi nilai kemanusiaan ini kalau saya bisa rangkum itu sifatnya universal dan dapat dikembangkan untuk membentuk karakter dalam hal siswa ya. Nilai kemanusiaan ini terdiri dari kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Oke, nah jadi di sini ya kelihatan ya. Jadi dari sini dia sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan adil beradab. Jadi jawabannya adalah B, yang mana tindakan main hakim sendiri dianggap melanggar sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, langsung saja kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 2. Pada beberapa pekan terakhir di berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik, kita mendengar banyak sekali kasus pelecehan seksual. Oke ya, kita tandai dulu. Pelecehan seksual. Oke, pelecehan yang dilakukan oleh beberapa tersangka tersebut merupakan suatu perbuatan tercela yang melanggar peraturan. Jadi ini kita melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bisa dikenakan hukuman pidana. Oke, jadi ada potensi pidana nih. Oke, apabila terbukti bersalah disertai ada bukti yang cukup. Kemudian pada bulan lalu kita dihebohkan dengan kasus pelecehan terjadi di tempat pendidikan. Oke, justru ini malah aneh ya. Tempat pendidikan jadi ada pelecehan yang dilakukan oleh guru kepada murid. Hal ini telah mencoreng nama baik dunia pendidikan. Polisi telah bertindak tegas kepada pelaku pelecehan
seksual untuk diberikan hukuman yang setimpal serta menimbulkan efek jerak. Dengan demikian, pelaku pelecehan seksual tersebut melanggar serta bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A, B, C, D, dan E? Oke, mari kita lihat ya. Jadi kalau berbicara tentang pelecehan seksual, ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, jadi sila kedua itu memiliki beberapa nilai. Contohnya seperti ini. Ini adalah nilai kemanusiaan yang tercantum pada Pancasila. Nah, jadi nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila mengajarkan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta berbuat adil terhadap sesama, tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Oleh karena itu, pentingnya nilai Pancasila, terutama sila kedua, sebagai pegangan dalam menangani kasus pelecehan seksual. Oke ya, jadi keterangan sudah jelas yang mana tindakan pelecehan seksual dianggap sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang mana tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang gitu ya. Maka jawabannya adalah B, sila kedua. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Berdasarkan laporan Kementerian PPPA, mungkin teman-teman baru dengar ya, PPA ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sepanjang tahun 2022, Kementerian PPPA menerima sebanyak 16.899 aduan kekerasan rumah tangga. Oke, jadi ada banyak kasus nih pada tahun 2022. Lalu jumlah korban KDRT pada 2022 pun mencapai 18.142 korban. Kasus kekerasan tersebut terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, serta tidak memberikan nafkah, materi maupun batin. Pelaku kekerasan sangat meresahkan masyarakat, khususnya lingkungan rumah tangga, mengingat memberikan dampak serta pengaruh pada lingkungan sekitar sebagai warga negara. Pelaku KDRT sejatinya bisa dijerat hukuman pidana. Oke, ada potensi pidana ya, apabila terbukti bersalah. Oleh karena itu, orang yang melakukan KDRT telah bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila keberapa? Oke, jadi sangat mudah ya. Ini hampir mirip dengan soal nomor 1 sama nomor 2. Karena ini yang dilanggar adalah, jadi gini, cara melihat dia itu melanggar sila pertama, kedua, ketiga, dan bahkan keempat dan kelima itu gampang. Dilihat aja kira-kira objeknya apa. Nah, kalau kita lihat objeknya adalah di soal ini adalah kembali lagi kepada manusia. Bahkan di sini kalau KDRT, kalau dilihat itu justru malah ada kekerasan fisik gitu ya, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga. Oke, mengapa jawabannya sila kedua? Oke ya, ini penjelasannya saya bantu. Jadi udah saya rangkum di sini ya. Jadi adab sangat penting bagi manusia. Apabila kita memiliki adab, maka dipastikan akan berperilaku adil. Nah, maka sila kedua itu ada kata adil ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita diharuskan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan martabat dan hak asasinya. Apabila kita tidak menerapkan nilai sila kedua, Pancasila ini, maka akan menimbulkan beberapa konflik seperti KDRT. Oke, jadi jelas ya. Kalau seandainya teman-teman melihat ada pelaku pelecehan seperti ke KDRT gitu ya di rumah tangga, itu tentunya sangat kurang beradab dan bahkan melanggar nilai-nilai yang ada di sila kedua. Dalam hal ini di sini sudah dijelaskan ya, ada bahkan tidak memberi nafkah, dan ini tentunya sangat tidak berperilaku adil. Ada kata adil ya. Bahkan dia kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya sangat melanggar adab. Nah, adab itu kalau teman-teman perhatikan itu ada dinilai pada sila kedua. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah B. Oke, soal nomor 4 saya bacakan dulu ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia dulunya memiliki berbagai problematika, khususnya terkait organisasi-organisasi separatis. Oke ya, kita kunci ini penting kayaknya, yang dianggap meresahkan masyarakat seperti di Aceh. Aceh udah dulu ya sebelumnya ya, sekarang udah damai. Kemudian ada beberapa di Papua, Maluku juga, Maluku sudah aman ya. Jadi intinya ini dianggap yang dulu kalau soalnya. Hal ini tentu membuat pemerintah terus berusaha dalam meredam berbagai gejolak yang terjadi di daerah tersebut. Berbagai cara pun telah dilakukan hingga seluruh organisasi separatis berhasil ditangani dengan baik oleh para TNI maupun Polri. Perilaku yang dilakukan oleh kelompok organisasi tersebut
dianggap telah melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keberapa. Ini sangat mudah ya, karena kita tahu bahwa ada organisasi yang namanya separatis. Separatis itu mungkin kalau di Aceh ada ya, Aceh, Papua, dan Maluku. Jadi kalau teman-teman cari di Google tuh ada banyak sekali, tapi zaman dulu, kalau sekarang udah berkurang. Sangat sedikit organisasi separatis dan itu pun bisa diredam. Nah, separatis ini itu memiliki tujuan. Separatis ya. Separatis ini artinya memiliki tujuan, yaitu memisahkan dari diri. Memisahkan diri dari NKRI. Nah, diri di sini maksudnya bukan diri ya, tapi wilayahnya. Nah, seperti di beberapa daerah lah kita anggap ya. Kita nggak usah ambil contohnya. Jadi anggaplah ada satu provinsi ingin memisahkan diri, dan itu pastinya dipimpin oleh suatu organisasi, namanya organisasi separatis. Oke, ketika suatu wilayah Indonesia memisahkan diri alias memerdekakan diri, tentunya ini sangat disayangkan ya, karena melanggar sila ketiga terkait persatuan Indonesia. Jadi Indonesia jadi terpecah belah karena ada wilayah-wilayah yang keluar dari NKRI. Tentunya ini dianggap melanggar ketentuan yang ada di nilai-nilai yang ada di yang ada di sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke ya. Maka jawabannya tepat adalah C, persatuan Indonesia. Selanjutnya soal nomor 5. Beberapa pekan ini kita dihebohkan dengan viralnya berbagai macam pejabat daerah maupun pejabat pemerintah pusat yang melakukan hidup hedonisme. Oke. Jadi pejabat ya, kata kuncinya pejabat, entah itu Pemda daerah atau pemerintah pusat, yang mana tindakan tersebut melakukan tindakan hedonisme. Hedonisme ini hedon itu apa ya? Terlalu berfoya-foya gitu ya, menghabiskan uang untuk pemborosan maupun hidup mewah. Kehidupan para pejabat tersebut telah mulai disorot oleh warganet, atau netizen, yang dianggap tak layak untuk dipamerkan, mengingat penghasilan pejabat negara itu dibiayai oleh oleh duit yang dikumpulkan dari rakyat. Banyak rakyat merasa geram dengan perilaku para pejabat maupun keluarganya yang cenderung tidak peduli dengan kondisi kemiskinan di Indonesia. Sementara mereka hidup berfoya-foya dengan menunjukkannya di media sosial. Tindakan para pejabat dan keluarganya tersebut telah melanggar nilai yang ada pada Pancasila. Dalam hal ini kira-kira sila keberapa gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat, kita kembali ke subjeknya. Subjeknya adalah pejabat. Jadi ceritanya gini. Kita tahu ya, beberapa akhir-akhir ini viral itu pejabat maupun keluarga pejabat itu pamer harta kekayaan. Nah, pamer di sini pamer jam tangan, pamer mobil, pamer rumah gitu ya, bahkan pamer jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Sementara kita tahu gaji mereka itu dibayar oleh rakyat melalui pajak yang mereka bayarkan. Tentunya rakyat pada nggak setuju melihat tingkah laku tersebut. Lah, kita di sini kesusahan, masih banyak yang miskin, sementara para pejabat kok malah berfoya-foya. Nah, tentunya di sini sangat melanggar sila, yaitu sila ke-5. Nah, jadi sila ke-5 ini salah satunya teman-teman, kalau teman-teman lihat itu ada nilai-nilai yang ada di Pancasila, ya, seperti ini. Oke, ini dia ya nilai-nilainya ya, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya ini, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, suka bekerja keras, dan itu sangat melanggar ya. Nah, karena di sila ke-5 itu dijelaskan kita nggak boleh boros. Kemudian kita juga nggak boleh pamer, dalam hal ini flexing ya, pamer-pamer gaya hidup mewah gitu ya. Tentunya ini sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia, terutama mereka yang udah membayar atau menggaji pejabat tersebut, karena kita tahu kekayaan tersebut dari mana? Dari rakyat gitu ya. Tentunya ini sangat menyakiti masyarakat dan melanggar sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silakan coba di like, komen, ataupun share ke teman-teman. Kalau ada yang ingin tanya secara pribadi, bisa PM melalui Instagram, TikTok, ataupun email kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Salam sukses. Assalamualaikum.